Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ruginya seorang anak yang tidak mau berbakti kepada orang tua pada saat orang tuanya itu masih hidup dan berada di sisinya. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf." Celaka, celaka, dan sekali lagi celaka. Qila man ya Rasulullah? Lantas ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? yakni siapa yang celaka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka abawaihi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi dengan kondisi itu dia tidak masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2551 dan juga Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa suatu saat Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian berkata amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, mengapa engkau berkata amin, amin, amin wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, telah datang malaikat Jibril. Ia berkata, wahai Muhammad, celaka orang yang jika disebut namamu namun ia tidak bersalawat kepadamu. Katakanlah amin. Maka aku katakan amin. Jibril berkata lagi, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Lalu Jibril berkata lagi, celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup, tetapi justru ini tidak memasukkan dirinya ke surga. Katakanlah amin. Maka aku katakan amin. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan dan juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi, ya, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya seorang anak itu merasa berat dan malas memberi nafkah dan mengurusi orang tuanya yang telah lanjut usia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya keberadaan orang tua yang berusia lanjut itu merupakan kesempatan yang paling baik untuk mendapatkan pahala dari Allah, dimudahkan rezekinya, dan itu merupakan jembatan emas menuju surga. Karena itu sungguh rugi jika seorang anak menyia-nyiakan kesempatan yang paling berharga ini dengan mengabaikan hak-hak orang tuanya, dan dengan sebab itu ia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka sungguh rugi sekali seorang yang menyia-nyiakan kesempatan yang paling berharga ini dengan mengabaikan hak-hak orang tuanya, dan dengan sebab itu dia tidak masuk ke dalam surga. Jika kita mencoba membandingkan antara berbakti kepada kedua orang tua dengan mengurus kedua orang tua yang sudah lanjut usia atau bahkan sudah pikun yang keduanya tinggal bersama kita, dengan usaha kedua orang tua dalam mengurus, membesarkan, serta mendidik kita sewaktu masih kecil. Ya, kita bandingkan antara kita mengurus orang tua kita, berbakti kepada orang tua, kita bandingkan dengan usaha kedua orang tua kita untuk mengurus, membesarkan, serta mendidik kita waktu masih kecil. Maka kita lihat berbakti kepada keduanya itu masih terbilang lebih ringan. Mungkin kita mengurusnya hanya beberapa tahun saja. Kita mungkin mengurus orang tua kita, berbakti kepada orang tua hanya beberapa tahun saja. Sedangkan mereka mengurus kita membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Dari mulai hamil hingga melahirkan, kemudian menyekolahkan kita. Kedua orang tua kita memberikan segala apa yang kita minta, mungkin selama lebih dari 10 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Ketika orang tua mengurus anaknya,
ia mendoakan agar si anak hidup dengan baik dan menjadi anak yang saleh. Tetapi ketika orang tua ada di sisinya, justru di antara mereka ada yang mendoakan agar kedua orang tuanya cepat mati, cepat meninggal dunia. Na'udzubillah. Bahkan ada di antara mereka yang menyerahkan keduanya ke panti jompo. Ini adalah perbuatan dari anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimanapun keadaannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang tua itu tetaplah sebagai orang tua kita. Walaupun mereka bodoh, mereka kasar atau bahkan jahat kepada kita, sang ibulah yang telah melahirkan dan mengurusi kita, bukan orang lain. Maka kita wajib berbakti dan buat baik kepada keduanya, bagaimanapun keadaannya. Seandainya orang tua berbuat kesyirikan atau bid'ah, kita tetap wajib mendakwahkan kepadanya dengan baik, dengan lemah lembut, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Kita senantiasa mendoakan keduanya untuk mendapatkan kebaikan, supaya dikaruniakan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh sama sekali orang tua diperlakukan dengan tidak baik, berbuat kasar ataupun yang lainnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada orang tua yang kita bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan kita wajib sabar mengurus kedua orang tua kita.